Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang Kristus Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di bawah kaki pada pagi hari ini yang mengucap syukur, berterima kasih Bapa buat apa yang Kau telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada itu bukan karena kekuatan kami ada itu semua karena anugerah Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Hari ini Bapa, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu yang menumbuhkan setiap kehidupan kami Bapa, yang memegang langkah-langkah kami agar kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, kuasa Roh Kudus yang mengajar dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-14 dikatakan di situ, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini adalah suatu kisah bagaimana perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kalau kita melihat dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14 ini, bagaimana suatu kisah di situ dikatakan situ bagaimana orang Farisi yang menganggap dirinya benar. Di ayat 10 ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang yang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 minggu sekali. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai ini itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dan di ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ini mengingatkan kita untuk bagaimana dikatakan ada 2 contoh, seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Dan saat itu kalau kita melihat dari zaman itu, pemungut cukai itu dianggap sebagai seorang pengkhianat dalam komunitas orang-orang Yahudi, karena dianggap menjadi pekerja kerajaan Romawi untuk memungut cukai, sebagai tukang pajak untuk menagih setiap orang-orang Yahudi yang bekerja saat itu, yang berdagang, apapun itu yang mereka kerjakan, mereka sebagai penagih. Dan citranya sangat jelek kepada orang Yahudi, orang-orang sebagai pemungut cukai itu yang merelakan diri untuk bekerja kepada pemerintahan Roma saat itu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan menilik hati pemungut cukai ini. Dia datang dengan kerendahan hati. Ini berbicara bagaimana tentang 2 orang yang berdoa. Bagaimana ada seorang Farisi yang menganggap dirinya benar. Dia mengatakan dia tidak seperti pemungut cukai. Dia merasa dia lebih rohani daripada orang lain. Dia rasa lebih baik daripada orang lain. Dikatakan dia tidak seperti perampok, dia tidak seperti orang pesina, dia bukan seperti pemungut cukai. Bahkan dikatakan dia 2 kali seminggu dia berpuasa. Dan dikatakan dia selalu membersih persepuluhan dari segala penghasilannya. Seakan-akan dia rajin taat seperti orang taat. Tetapi kita lihat hatinya bukan tulus untuk kepada Tuhan, tetapi dia sedang meninggikan diri. Begitu juga kita diingatkan ketika doa-doa kita mau dijawab.
Jangan sampai kita meninggikan diri, jangan sampai kita merasa kita benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita bisa lihat seperti pemungut cukai, dia rasa, dia memukul dadanya, dia katakan, aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Dia merendahkan diri, dan kita bisa lihat yang diperhitungkan Tuhan bukan seorang Farisi yang kelihatannya baik hidupnya, kerohaniannya baik, dia bisa menjalankan agama-agama dengan baik, tetapi yang Tuhan melihat hati pemungut cukai ini. Dia sadar, dia tahu dia orang berdosa, dia datang dengan kerendahan diri, dan firman Tuhan katakan, siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini adalah satu perumpamaan yang Yesus ajarkan buat kita, supaya mari hidup dalam kerendahan diri. Hidup dalam kerendahan diri, hidup kalau ketika datang dalam berdoa, merendahkan diri. Berdoa dengan merendahkan diri, bukan dengan meninggikan diri. Ketika kita merendahkan diri, Tuhan akan beracara dalam kehidupan kita, dan dikatakan dibenarkan. Orang ini dibenarkan. Jadi mari kita jangan anggap kita baik-baik saja, jangan anggap kita lebih baik daripada orang lain, tetapi hidup tetap dalam kerendahan diri, merendahkan diri, jangan sampai sombong rohani. Dan ini kita mengingatkan kita, ketika doa kita menjawab, kita harus dalam merendahkan diri, hidup dalam merendahkan diri, bukan hidup meninggikan diri, tetapi dalam kerendahan diri. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak berbangga diri dengan apa yang kami sudah capai dalam nilai-nilai kerohanian Bapa, tetapi biarlah kami hidup tetap dalam kerendahan hati, hidup dalam merendahkan diri kami Bapa di hadapan-Mu, tidak meninggikan diri Bapa. Ajar kami untuk tetap mempunyai hati seperti-Mu Bapa, hati yang tetap merendahkan hati Bapa, hidup benar-benar takluk di bawah kaki-Mu Bapa. Dan ajar kami untuk tidak menjadi sombong rohani, tetapi tetap hidup dalam kerendahan diri Bapa. Terima kasih, karena kami yakin dan percaya Engkau akan beracara dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami tahu memposisikan diri kami, tetap Bapa mengandalkan Engkau akan beracara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa, tolong kami semuanya Bapa, mampukan kami agar kami hidup bisa merendahkan diri Bapa. Karena firman berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Terjadilah seturut kehendak atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.